Baik saudara semuanya, kita akan membahas terkait dengan ukuran pemusatan, yaitu ada min, median, dan modus. Kita langsung saja. Ini. Nah, definisinya yaitu ukuran pemusatan adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Itu seperti itu. Kemudian jenisnya itu ada rata-rata hitung atau min, ada median, modus, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rata-rata hitung atau min. Sedangkan min sendiri adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Lambangnya menggunakan X, bar, atau mu. Nah, rumus umumnya rata-rata hitung adalah jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Jenis min sendiri itu ada min data tunggal, ada min data berbobot, dan min data berkelompok. Kita masuk pada contoh. Ini rumusnya ya, untuk data populasi dan ini untuk sampel. Nanti kita bisa belajar bersama. Contoh yang pertama terkait dengan ya hasil tabel penjualan suatu perusahaan selama 10 tahun. Pertanyaannya, hitunglah rata-rata hasil penjualan sebenarnya. Hitung rata-rata perkiraan hasil penjualan per tahun jika diambil tahun ke-2, ke-4, ke-5, ke-8, dan ke-10. Nih, mari kita lihat. Jadi hasil penjualan sebenarnya adalah 771,5. Dari mana? Ya ini semua dihitung dibagi 10. Ini dimasukkan ke dalam rumusnya. Ya, 1/10 kali 715 mu-nya. Nah, bagaimana dengan rata-rata perkiraan penjualan misalkan pada tahun ke-1, 4, dan 5 ya. Ini jadi rata-rata penjualan per tahun ini 72. Hampir sama sebetulnya. Nah, ini kan. Jadi saudara sudah melihat. Nah, kelemahannya pada min ini jika ada data yang ekstrim. Data ekstrim itu misalkan dalam sekelompok data ada data yang sangat kecil, ada data yang sangat besar. Nah, ini akan sangat mempengaruhi nilai dari min keseluruhan atau disparitasnya terlalu jauh. Dan itu juga akan berubah dengan jauh. Itu seperti itu kelemahannya. Contohnya ini ada data yang 100, ada 40. Ini terlalu jauh. Ya, seperti itu. Ya. Ini tadi ini yang kedua ya, rata-rata pada tahun keberapa? Kedua 4, 5, 8, 10. Berarti yang diambil 60. Kemudian kedua 4, 70. Kemudian kelima itu 80. Kemudian ke-8 itu 65 dan 85 yang tadi itu. Nah, ini. Itu ya. Nah, kita masuk pada contoh min data tunggal. Tadi kita sudah bisa menghitung contoh min data tunggal. Sangat mudah kalau data tunggal. Ini seperti ini. Ada sebuah contoh yang kedua tentang penjualan pupuk NPK di tahun 2010. Ini bulannya. Kemudian ini penjualannya yang terjual dalam hitungan kilogram. Nah, kemudian langkahnya sama, dihitung semuanya. Kemudian dibagi 12. Jadi rata-rata nilai pupuk yang terjual itu sekitar 485 kg per bulan. Nah, ini kalau nilai berbobot ya. Kalau nilai berbobot ya. Ini kalau menghitung pada nilai berbobot.
sama. Jadi sekarang masuk contoh yang keempat. Berikut ini tabel penjualan 10 buah kios pakaian pada minggu pertama bulan Januari 2010. Ini ada pakaiannya, ini ada kiosnya, ini acak ya. Ini tentukan rata-rata penjualan tersebut. Tinggal dimasukkan ya ke rumus. Ini dihitung dulu ya. SI kali FI dimasukkan ya. Kemudian dimasukkan ke rumus X bar sigma FI kali SI bagi sigma FI. Jadi ini dihitung dan ini juga dihitung. Ketemunya 8,4. Itu seperti itu. Kalau datanya seperti ini. Nah, kemudian contoh yang kelima, cara menghitung indeks ekspektasi kumulatif atau IPK. Di sini ada nomor 1 sampai 9. Di sini ada mata kuliah. Ini ada SKS. Ini adalah huruf. Ini adalah misalkan angka. Menghitungnya bagaimana? Yaitu nilai IPK dapat dihitung sebagai berikut. 2 kali 375. 2 kali 4 dari mana? Ya ini. 2 kali 375. 2 kali 4. 4 kali 1. 3 kali 225. Kemudian dihitung dikali, kemudian dibagi dengan jumlah SKS-nya. SKS-nya berapa? 2, 3. Ketemu IPK-nya adalah X 2,86. Itu seperti itu kalau menghitung IPK. Nah, ini ada cara menghitung min data berkelompok dengan menggunakan 3 rumus. Ada sigma, ada coding, ada juga. Kita lihat ya, agak sedikit mudah ini persamaannya ya. Kemudian ini keterangannya di samping ini. XI adalah titik tengah, SI adalah setengah dari batas bawah plus batas atas, CI adalah kode titik tengah, I besar adalah interval panjang kelas. Kita masuk pada contohnya saja biar mudah. Berikut ini ya, ada tabel 50 pendapatan 50 pedagang kios kaki lima pada tahun 2010. Ini contohnya kalau ada seperti ini. Nah, bagaimana cara menggunakan sigma? Ini mudah ya. X tadi kita ketahui ini sampai sini ya. Kemudian XI mana XI? XI itu didapat dari nilai tengah antara 1 sampai 3 dengan ini juga 8 dari mana? 6 sampai 10. Kemudian FI kali XI jadi 6 kali 8 18, 2 kali 8 itu 60, 20 kali 8 sama dengan 90. Ini dimasukkan, dijumlah dulu, kemudian dimasukkan. X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi F sigma FI. Nah, ini 585 dibagi 50. Ketemunya adalah 11,7. Jadi penghasilan rata-rata pedagang itu sekitar 117 juta. Ini ya untuk rumus sigma. Kemudian untuk rumus coding ya, kita masukkan X bar sama XO plus sigma FI kali CI kali I ya dibagi N. Nah, kita harus melihat kembali rumusnya. Nah, rumusnya di sini. Nah, ini CI itu kode titik tengah, I adalah interval panjang, XO adalah titik tengah pada frekuensi terbesar. Ingat frekuensi terbesar. Mari kita lihat untuk yang coding. Kita ketahui data sampai sini ya, FI ya. XI sudah diketahui. XI dari mana? XI ya dari nilai tengah. CI dari mana? Ya kok bisa 1? Nah, ingat. CI itu adalah titik tengah dari nilai terbesar. Nilai terbesar ini frekuensinya 20. Ya, ini 20 dihitung sebagai titik 0 ya. 0. Kalau sebelum nilai tengah pada titik 0 ini dikasih nilai min 1 ke bawah, berarti 1, 2, 3. Diurutkan saja 1, 2, 3. Nah, FI kali CI. Ya, berarti FI ini kali ini 6 kali min 1, 20 kali 0.
ya 10 kali 1, 9 kali 2, 5 kali 3, kemudian dimasukkan, ini dihitung, dijumlahkan. Kita masukkan ya X0. X0 berapa? Nilai tengah dari ini berarti 8 ya. Ya, frekuensi terbanyak itu kan 20. Ini 18 jumlah ya Fi kali Ci. Jumlah ini berarti 37 dibagi N. N itu 50 kali I. Intervalnya berapa? 5. 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Panjang kelasnya 5. Jadi penghasilan rata-ratanya adalah sama 11,7. Ini kalau kita menggunakan coding itu seperti itu. Tak kira cuma mempersulit sendiri kalau menggunakan coding. Kemudian kalau menggunakan duga juga hampir sama ya. Duga ini prosesnya hampir sama dengan yang ini sigma ya, sama XO kali Fi kali DI. Nah ini beda lagi, ini DI itu nah, kalau lupa dilihat lagi DI itu apa DI? DI adalah Xi min X0. Nah, Xi min X0 itu seperti itu DI. Nah, ini ya, hitung. Jadi pada ini sudah nilai ini berarti 5, kemudian terus sampai ditambah 555 itu seperti itu. Kalau tadi kan 1, 2, 3 ini 5 frekuensinya itu seperti itu. Nomor urutnya dikali. Ini setelah dikali ya 6 kali 5 20 kali 0 10 kali 5 9 kali 10 5 kali 15 ini dijumlah. Ini Fi nya juga di rumah. Nah, kemudian ini dimasukkan ke persamaan ini ya. Jadi DI itu Xi kali ya ini di 0 posisi yang menjadi patokan kalau duga sama sigma. Ini frekuensi terbanyak. Dimasukkan saja ke rumusnya 185 dibagi 10 ini dimasukkan kemudian 11,7. Jadi kalau mencari rata-rata itu dengan menggunakan 3 rumus ini sama hasilnya. Tapi paling mudah itu menggunakan rumus yang sigma karena sangat sederhana. Kalau menggunakan coding itu cukup rumit, juga rumit. Itu seperti itu. Demikian untuk hari ini. Minggu depan kita bahas terkait dengan min, modus, dan median. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.